obligasi itu apa sih? Lah ya, duitnya aja banyak, ngapain harus utang-utang? Dibatalin ya Pak? Nggak tahu saya nggak tahu obligasi apa untuk apa, nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa kita aja 6 triliun, ya kan? Ini nanti bisa kejadian lagi tahun ini, 6 sampai 7 lagi. Nah, kenapa harus pakai obligasi ya? Renyo, tak tatap cagak dan sebagainya. Pak Kasem bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Itu yang salah. Iya Pak. Salah itu. Saya baru 3B, tidak bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Jelas bukan. Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasem bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Kalau Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? Ya pembimbing akademis. Salah itu. Jelas bukan. Bukan pembimbing akademik? Bukan. Maaf. Dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Itu yang salah. Iya Pak. Salah itu. Misalkan adalah ijazah Jokowi, sekarang skripsi. Gimana ini Opung tanggapannya? Jangan sakit jiwa semua, apa yang dibicarakan yang nggak perlu bicara tadi yang inilah. Coba saya mau tanya kepada yang pertama adalah Bapak Janis Sihaan. Nah, apa iya kita ini sakit jiwa? Panjaitan kau bilang sakit jiwa kami, ayo sekarang saya tantang. Kita sama-sama ke rumah sakit jiwa, periksa jiwa kita siapa yang lebih sehat. Saya tidak pernah membela yang salah ya. Saya selalu membela yang benar. Bukan saya bilang saya orang baik, saya juga orang jahat juga, tapi enggak jahat-jahat banget, enggak mau membela yang bohong. Kita periksa ke rumah sakit jiwa, siapa yang betul-betul jiwanya yang sehat. Siapa yang menutupi kesalahan? Karena jelas, tunggu dulu. Ini sebetulnya kasus pidana murni, pemalsuan ijazah, pemalsuan identitas. Bila seseorang mengetahui pemalsuan tidak melaporkan wajib, masuk mengetahui aja. Apalagi membela, menutupi. Anda bilang waktu itu saksi hidup tidak pernah Ketua DPRD bahwa itu ada antara kelompok Jakarta sama kelompok Jogja, kelompok Solo. Maka pada waktu setelah selesai ijazah itu dibikin, diserahkanlah ke Pak Pras. Oke. Dodo. Jadi Pak Pras dan kawan-kawan, ada dari Gerindranya M. Sarif, dibawalah ke DKI, KPU DKI. Ketemulah di situ dengan Pak Juri Adrianto. Mereka ini semua tidak tahu asal-usul dokumen yang dibawa itu. Jadi saya juga udah komunikasi dengan Pak Pras. Saya juga sudah pertanyakan pada Pak Sarif, apakah mereka melihat? Apakah mereka memegang? Ya. Terus mereka juga melihat semua dokumen itu, antara dokumennya Jokowi dan Ahok. Mereka melihat gitu. Tahu itu palsunya dari mana Pak? Tahu itu buatan pramuka dari mana Pak? Kan dikasih tahu, ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Bapak Tri bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM Pak Sofyan Effendi bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Nah tadi Bapak nyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu adalah namanya Widodo. Nah, Widodo ini berpasangan lah terus-menerus dengan Dhani Iskandar. Sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi. Dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Bitur, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo, yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini Pak? Enggak, cuma Widodo aja. Widodo aja? Itu atas penjelasan Dhani Iskandar. Atas
atas penjelasan Dhani Iskandar Ya. bahwa Widodo yang datang ke Pasar Pramuka untuk mencetak ijazah itu tahun 2012, Pak. Ya. Oke, kemudian kalau tim dari Jakarta atau dari partai ada yang mengetahui, Pak? Tahu, makanya saya sudah cek juga ke Pak Prasetyo, bahwa Pak Prasetyo menyatakan bahwa benar bahwa ada tim dari Solo dan tim Jakarta. Tim Jakarta siapa saja, Pak? Tim Jakartanya siapa, Pak? Dhani Iskandar. Oh, tadi Dhani Iskandar. Baik. Pak Prasetyo Edy mengetahui kalau itu ijazah dibuat di Pasar Pramuka, Pak? Enggak tahu deh. Oke. Tadi Bapak mengatakan Pak Prasetyo Edy tahu? Ya, dia yang menerima. Oh, jadi oke. itu diserahkan kepada partai, dari partai baru langsung diantar ke KPUD. Kalau Pak Pratikno tahu nggak, Pak, kira-kira? Mungkin Ibu lebih tahu dari saya kurang. Oke. Pak Prasetyo, dari partai ada yang tahu, Pak? Pras itu kan partai. Prasetyo Edy mengetahui kalau itu ijazah dicetak di Pramuka. Bapak bilang tidak tahu. Saya bertanya, saya bertanya, dari partai ada yang tahu, Pak, kalau itu ada Dhani Iskandar. dari partai, dari PD Perjuangan, Dhani Iskandar itu, Pak? Sangat melonyok kan. Nah iya, dia kan aktivis partai. Oke. Baik, Bitor, tadi Anda mengatakan bahwa Andi Wijayanto mengetahui kalau ini ijazah dicetak tahun 2012, benar demikian, Pak? Oh ya, kan di partai ini kan partai kami kan partai besar, ada proses, ada prosedur, ada ke administrasi dan juga ada LO. Nah, Pak Andi itu menerimanya kan dari tim LO itu, jadi itu sudah disortir dan segala macam. Jadi Pak Andi tahu bahwa ijazah yang dia pegang itu adalah ijazah yang juga pernah dibawa ke KPU DKI. Iya, tapi tahu kalau itu ijazah palsu, Pak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Baik, Yang jadi tahu baik cuma Pak dua Prasetyo orang. Edy, ya Yang gimana? tahu itu cuma 2 orang. Oke. Yang namanya Widodo sama Dhani Iskandar. 2 orang itu yang tahu. Kalau semua orang tahu berarti bukan rahasia mereka. Boleh, Pak, Pak Dhani Iskandar diajak ngobrol bersama kami, Pak, di Newsroom, Pak? Nggak tahu dia di mana. Oh, hilang sekarang, Pak? Ya, ada dua-duanya udah nggak tampil di sehari-hari. Oke, Biasanya baik. mereka sehari-hari ada di DKI, di partai. Baik, tanggapannya Bapak tadi soal sanggahan dari pengacara Joko Widodo. Enggak, saya nggak mau nanggapin. Itu kan urusan dia. Urusan saya mau menertibkan dulu administrasi informasi dari partai. Dari partai ini gimana sebenarnya ini. Jadi saya sedang melacak ke belakang. Siapa aja aktivis partai ini. Sesuai baru kita akan buka ke luar. Jadi pada waktu Pak Pras dan kawan-kawan ke KPUD itu ketemunya sama dengan Pak Juri Ardiantoro. Terus pada 2014 LO partai 4 orang datang ke KPU. Pak yang menerima juga masih Pak Juri Ardianto. Dia sudah pindah ke KPU pusat. Pak, berarti kalau misalnya baru dicetak 2012 buat DKI Jakarta, waktu Solo pakai ijazah yang mana, Pak? Waktu wali kota Nggak Solo? tahu saya. Dan itu katanya pakai Dr. Andes. Dan saya nggak tahu. Oh, waktu Solo Dr. Andes. Katanya begitu. Oh, waktu Solo Dr. Andes, kemudian waktu Jakarta jadi insinyur. Insinyur. Menurut siapa, Pak? Kata siapa? Nah, di ijazahnya itu tertulis insinyur. Enggak, yang tadi Bapak mengatakan pas Solo Dr. Andes, kemudian pas... Saya baca aja nih berita-berita dari ibu juga lah, dari medsos.